Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Cahyanto dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 23010101010-200. Di sini saya akan mempresentasikan untuk jawaban dari ujian tengah semester dan mempresentasikan mengenai paper yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan, di mana dari sampel tersebut kami mengambil sampel dari Kabupaten Jambi, Muara Gembong. Ya, langsung kita mulai saja. Nah, di agenda ini kita bisa lihat bahwa terhadap beberapa susunan dari presentasi kita pada hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga adalah landasan teori, yang keempat adalah metodologi penelitian, yang kelima adalah hasil dan analisis, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, latar belakang dari presentasi kita pada hari ini adalah kita tahu bahwa pemerintahan itu adalah suatu bentuk ya transparansi terhadap publik masyarakat yang dilakukan itu adalah dengan cara pembuatan laporan keuangan salah satunya. Dan laporan keuangan ini itu adalah suatu gambaran atau catatan kondisi mengenai situasi keuangan serta kinerja atau kemampuan keuangan pada suatu entitas. Dan dengan adanya laporan keuangan ini, kita bisa diharapkan dapat membantu pengguna dalam mendapatkan informasi-informasi keuangan yang bisa kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan penting dalam suatu organisasi. Apabila laporan keuangan tersebut informasi yang disajikan itu mudah untuk dimengerti dan dipahami, lalu terbebas dari kesalahan material, bebas dari pemahaman mengelirukan, dapat diandalkan serta memenuhi kebutuhan para pengguna untuk mengambil keputusan, maka bisa kita simpulkan bahwa kualitas laporan tersebut itu adalah baik. Nah, dari latar belakang tersebut, kita bisa rangkum rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah sistem informasi akuntansi ini berpengaruh penting pada kualitas laporan keuangan? Lalu yang kedua, apakah kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan? Lalu yang ketiga, apakah sistem informasi akuntansi dan SDM ini secara simultan itu juga berpengaruh? Lalu yang keempat adalah mengapa sistem informasi akuntansi tidak signifikan secara parsial. Nah, tujuan penelitiannya ini untuk apa? Yang pertama, kita bisa menarik tujuan itu untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi keefektifan implementasi sistem informasi akuntansi yang berbasis kepada kapasitas sumber daya manusia. Lalu yang terakhir adalah untuk dapat memberikan rekomendasi peningkatan kualitas laporan keuangan. Nah, dari landasan teori tersebut, landasan teori yang kita bisa gunakan ini adalah antara lain teori agensi. Itu adalah akuntabilitas prinsipal versus agen, di mana ini membahas pentingnya laporan keuangan dalam hubungan antara prinsipal dan juga agen. Kemudian decision usefulness theory, dan ini adalah untuk relevansi atau keterkaitan dan keandalan sistem informasi keuangan. Selain itu juga dibahas juga teori sistem informasi akuntansi,
yang berbasis kepada integrasi data, proses, dan juga kontrol. Lalu kemudian adalah kualitas SDM, di mana sumber daya manusia ini meliputi pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman. Dan yang terakhir adalah kualitas laporan keuangan. Indikatornya bisa kita ambil berdasarkan bagaimana laporan tersebut dapat dipahami, kemudian apakah laporan tersebut relevan terhadap hasil dari laporan keuangannya, lalu apakah laporan tersebut dapat diandalkan, dan comparable. Nah, metodologinya yang kita menggunakan adalah jenis kuantitatif. Berdasarkan jurnal atau paper tersebut, metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner dengan mengambil sampel sebanyak 247 karyawan dan sampel diambil sebanyak 71. Dengan kita bisa menggunakan rumus Slovin. Kemudian analisis data, kita bisa melakukan regresi linear berganda atau SPSS, di mana variabel X1 kita menggunakan dua variabel, yaitu X1 dan X2, di mana X1-nya itu adalah sistem informasi akuntansi dan yang kedua adalah X2 sistem sumber daya manusia. Kemudian untuk sumbu Y adalah kualitas laporan keuangan. Nah, hasil dari penelitian tersebut kita bisa lihat bahwa secara simultan atau bersama-sama kita bisa lihat ini berpengaruh signifikan ya teman-teman, di mana P kurang dari 0,05. Namun secara parsial itu sebenarnya hanya sumber daya manusia saja yang berpengaruh signifikan, sedangkan sistem informasi akuntansi ini tidak. Nah, sistem informasi akuntansi ini adalah kita bisa lihat tadi berdasarkan indikator dari comparable, akuntabilitas, dan juga kemudahan dalam proses pengerjaannya. Dan koefisien regresinya ini menunjukkan bahwa kontribusi SDM ini jauh lebih besar dibandingkan sistem informasi akuntansi. Nah, dengan kita bisa lihat ya teman-teman, untuk grafiknya, grafik ini memperlihatkan bahwa koefisien SDM ini jauh lebih besar, yaitu sekitar 0,276, dimana jauh lebih besar ya dibandingkan sistem informasi akuntansi yang hanya sebesar 0,049, di bawah sedikit dari 0,05. Itu artinya apa? Itu artinya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, dari hasil tersebut itu bisa menunjukkan bahwa keberadaan sistem saja itu sebenarnya tidak cukup, teman-teman. Tanpa ada SDM yang handal, kompeten, dan juga terlatih, sistem informasi akuntansi ini tidak dapat memberikan efek atau dampak apa-apa terhadap hasil laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, investasi pada pelatihan dan pendidikan karyawan itu terbilang cukup penting. Jadi kesimpulannya, sistem informasi akuntansi ini belum optimal tanpa ada dukungan dari sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian, kualitas laporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi dari sumber daya manusia. Lalu yang ketiga adalah peningkatan pelatihan teknis dan informatika juga diperlukan. Kalau untuk dari yang ketiga ini mungkin lebih kepada diklat ya teman-teman. Diklat teknis, di mana biasanya kalau untuk di pemerintahan itu sendiri ada jadwal-jadwal untuk bimtek kepada seluruh karyawan, seluruh pegawai untuk digunakan sebagai refreshment.
agar kemampuan dan integritasnya ini dapat terus berjalan dan diperbarui. Kemudian sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia juga berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan dari grafik yang tadi, sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia ini apabila tidak ada indikator salah satunya, maka laporan tersebut kualitas keuangannya tidak akan berjalan, teman-teman. Karena apa? Apabila tidak ada SIA, maka sumber daya manusianya mereka tidak tahu media mana yang akan mereka gunakan sebagai bentuk dari transparansi untuk melaporkan keuangan. Kemudian apabila sumber daya manusia tidak ada, maka dari sistem informasi akuntansinya ini tidak ada yang menjalankan untuk mengoperasikan, untuk mewujudkan transparansinya. Jadi sumber daya manusia juga berpengaruh signifikan secara parsial atau berpengaruh lumayan besar lah, teman-teman. Jadi implementasi sistem informasi akuntansi ini masih terkendala terhadap keterampilan dari penggunanya, di mana ini menunjukkan bahwa pentingnya faktor manusia terhadap pelaksanaan akuntansi di sektor publik. Jadi untuk saran dan rekomendasinya kita bisa lakukan adalah yang pertama, perkuat pelatihan akuntansi dan TI bagi seluruh pegawai. Tidak mandang bulu, teman-teman. Tidak hanya pada bagian keuangan saja, namun bagian-bagian yang lain pun juga harus kita perkuat dan kita lakukan pelatihan terhadap seluruh pegawai. Karena ini berfungsi sebagai refreshment, teman-teman. Karena industri ini berjalan seperti halnya pada saat ini adalah industri 4.0, di mana semua berbasis dengan teknologi. Apabila pengguna atau sumber daya manusia ini tidak update terhadap teknologi tersebut, maka nantinya organisasi tersebutlah yang akan kesulitan untuk menghadapi tuntutan zaman. Lalu kemudian adalah kita harus mengevaluasi dan update SIPKD secara berkala. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan integrasi data dan kontrol internal melalui SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Untuk update SIPKD ini apa? Mungkin bagi teman-teman mungkin tidak familiar ya dengan nama tersebut. Jadi SIPKD ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, atau biasa juga Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan di suatu perusahaan. Jadi untuk evaluasi dan update-nya ini, setiap audit, setiap organisasi yang berhak untuk mengaudit, kita harus evaluasi dan mengupdate secara rutin mengenai laporan keuangan daerah tersebut. Jadi beberapa saran yang bisa kita lakukan itu nantinya dapat memberikan dampak dan meningkatkan integrasi serta pengawasan internal agar sistem berjalan dengan lancar. Nah, demikian untuk presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada diskusi lebih lanjut, mohon untuk didiskusikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.